Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan sedikit informasi terbaru dan juga sedikit kabar gembira bagi guru honorer, khususnya di ujian P3K tahap kedua dan tahap ketiga teman-teman. Karena pada ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga, ini teman-teman guru honorer bisa menggunakan nilai passing grade yang sudah didapat pada tahap pertama. Jadi bisa digunakan kembali pada tahap kedua dan juga tahap ketiga. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman bagaimana skema ataupun aturan dari nilai passing grade ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Dan sebelum lanjut, di sini ada beberapa informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K tahun 2021 yang harus teman-teman ketahui. Kita lihat yang pertama, peserta yang memenuhi nilai ambang batas passing grade tapi tidak lolos ASN P3K, maka passing grade tersebut bisa digunakan di tes tahap kedua dan ketiga. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah lolos passing grade namun tidak lolos ASN P3K di tahap pertama, nah teman-teman bisa menggunakan nilai passing grade tersebut di tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi seperti itu. Ini khusus bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapat formasi ataupun tidak lolos. Nanti kami akan jelaskan lebih rinci teman-teman bagaimana skema mengenai passing grade untuk di ujian tes tahap kedua dan tahap ketiga ini. Kemudian yang nomor 2, pendaftaran hanya dibuka untuk sekolah-sekolah di daerah yang mengajukan formasi. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang daerahnya tidak mengajukan formasi ASN P3K, ini tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap pertama teman-teman, walaupun dia guru honorer negeri. Jadi dia tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K tahap pertama karena daerahnya tidak mengajukan formasi. Namun dia bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap kedua dan tahap ketiga teman-teman. Jadi menunggu tahap pertama selesai terlebih dahulu baru mengikuti ujian di seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi seperti itu. Ini khusus bagi guru honorer yang daerahnya tidak mengajukan formasi, karena ada beberapa daerah yang tidak mengajukan formasi untuk ASN P3K ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti di ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, peserta yang memiliki sertifikat pendidik tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, maka kompetensi teknis dapat nilai penuh. Jika berkas bermasalah, maka nilai kompetensi teknis yang digunakan. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, ini wajib ataupun harus mengikuti semua tes yang disediakan oleh Kemendikbud, yaitu tes kompetensi teknis, tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, untuk tes kompetensi teknis, apabila berkas ataupun sertifikat pendidiknya ini linier sesuai, maka teman-teman akan mendapat nilai penuh di nilai kompetensi teknis tersebut. Namun jika berkasnya bermasalah, maka nilai kompetensi teknis yang sudah diujikan pada saat itu, itulah yang akan digunakan teman-teman. Misal teman-teman mengikuti ujian seleksi P3K. Nah, pada saat ujian seleksi P3K tersebut ternyata nilai kompetensi teknisnya misalkan teman-teman mendapat nilai 100. Nah, apabila berkas sertifikat pendidik yang teman-teman miliki ini sesuai, maka nilai yang 100 itu tidak digunakan teman-teman, tapi menggunakan nilai penuh dari nilai sertifikat pendidik tersebut, yaitu nilai penuh dari nilai kompetensi teknis. Namun, jika berkasnya bermasalah, maka yang digunakan adalah nilai 100 yang diujikan pada saat itu teman-teman. Jadi seperti itu apabila berkas ataupun sertifikat pendidiknya ini tidak sesuai. Kemudian yang nomor 4, pada tes tahap ketiga, peserta bisa memilih formasi lintas daerah tetapi masih dalam satu provinsi. Nah, ini berbeda dengan ujian seleksi P3K di tahap kedua teman-teman, yang mana untuk di ujian seleksi P3K tahap kedua ini peserta bisa memilih sekolah lain tapi masih dalam satu instansi ataupun satu kabupaten atau kota. Dan untuk ujian seleksi P3K di tahap ketiga, peserta ini bisa memilih di daerah lain teman-teman atau lintas daerah tapi masih dalam satu provinsi. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman perhatikan baik-baik agar nantinya tidak salah dalam memilih formasi ini. Kemudian ini adalah ketentuan passing grade yang bisa digunakan di seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga teman-teman. Kita lihat di sini, ini misalkan di ujian seleksi P3K tahap pertama di SDN Mawar, misalkan membutuhkan satu formasi guru kelas.
Dan ternyata pelamar yang mendaftar di SDN Mawar ini ada 3 orang teman-teman, yaitu Andi, Anton, dan Randy. Dan setelah dilakukan seleksi tahap pertama, ternyata ketiga-tiganya ini adalah lolos passing grade teman-teman, dengan nilai sebagai berikut, yaitu Andi lolos passing grade dengan nilai 400, kemudian Anton juga lolos passing grade dengan nilai 350, kemudian si Randy juga lolos passing grade mendapat nilai 300. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap pertama, jika yang dibutuhkan ini hanya satu formasi saja, sedangkan pelamar ini lebih dari satu, maka ini akan di ranking teman-teman, yaitu nilai yang tertinggi dialah yang berhak lolos menjadi ASN P3K di tahap pertama tersebut. Nah, untuk kasus ini Andi adalah nilai yang paling tinggi teman-teman daripada Anton dan juga Randy, yaitu dengan nilai 400. Nah, jadi Andilah yang berhak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama ini. Sedangkan si Anton dan Randy ini bisa mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga. Dan untuk ujian seleksi tahap kedua, si Anton dan Randy ini bisa menggunakan nilai passing grade yang sudah didapat di seleksi P3K tahap pertama ini teman-teman, yaitu 350 dan juga 300. Nah, Anton dan Randy nanti akan diberikan pilihan teman-teman, apakah dia akan mengikuti ujian seleksi P3K tahap kedua atau tidak. Jika Anton dan Randy ini tidak mengikuti ujian seleksi P3K tahap kedua, maka yang digunakan ini adalah nilai yang 350 dan juga 300 ini teman-teman. Jadi yang digunakan ini adalah nilai ini. Ini jika tidak mengikuti ujian seleksi P3K di tahap kedua. Namun jika Anton dan Randy ini mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua, maka yang diambil ini adalah nilai yang paling tertinggi teman-teman. Jadi antara nilai passing grade di tahap pertama dan nilai passing grade di tahap kedua ini akan diambil nilai yang paling tinggi. Misal Anton dan Randy mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang kedua, dan ternyata nilai Anton dan Randy pada ujian seleksi P3K tahap kedua ini, misalkan si Anton mendapat 400, kemudian si Randy mendapat nilai 250. Nah, berdasarkan kasus seperti ini bisa memilih salah satu nilai yang paling tinggi teman-teman antara ujian seleksi P3K tahap pertama dan tahap kedua. Jadi yang paling tinggi dialah yang digunakan. Nah, untuk si Anton ini nilai yang paling tinggi ini kan di ujian seleksi P3K tahap kedua teman-teman, yaitu dengan nilai 400. Nah, jadi yang digunakan untuk si Anton pada ujian seleksi P3K tahap kedua ini adalah nilai yang 400 tersebut. Kemudian untuk si Randy, karena nilainya ini lebih rendah dari nilai ujian seleksi P3K di tahap yang pertama, maka yang digunakan ini adalah nilai yang 300 ini teman-teman. Jadi nilai 300 ini digunakan kembali di ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk ujian di seleksi P3K tahap yang ketiga teman-teman. Misalkan si Anton dan Randy ini tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama dan ujian seleksi P3K tahap kedua, dan dia berhak mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang ketiga. Dan ternyata nilai Anton pada ujian seleksi P3K tahap ketiga ini mendapat nilai 300. Sedangkan si Randy pada ujian seleksi P3K tahap ketiga ini mendapat 450. Nah, berdasarkan kasus seperti ini dipilih nilai passing grade yang paling tertinggi teman-teman antara ujian seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk si Anton nilai passing grade yang tertinggi antara tahap 1, 2, dan 3 ini ada di ujian seleksi P3K tahap kedua teman-teman, yaitu dengan nilai 400. Nah, jadi nilai passing grade di tahap yang kedua inilah yang digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian si Randy juga seperti itu teman-teman, dipilih yang paling tinggi. Kita lihat untuk si Randy ujian seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ternyata yang paling tinggi ini adalah nilai ujian di seleksi P3K tahap ketiga. Nah, jadi yang digunakan ini adalah nilai yang di ujian di seleksi P3K tahap ketiga, yaitu 450. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dipilih nilai passing grade yang paling tinggi antara ujian seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan tahap ketiga. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.